Power and Wealth Bab 1981. 10 malam. Dong Suebin baru saja selesai pulang, dan ibu istrinya juga menelepon. Hei, Xiaobin, ibumu memberitahumu. Han Jingdao. Katakan, apakah ini hari Sabtu? Dong Suebin berkata, saya mencoba. Han Jing berkata, coba juga. Tidak bisa mencoba, kamu harus kembali, dengarkan saja ibumu berkata bahwa kamu sibuk, jadi aku tidak khawatir menelepon, kamu tidak harus kembali begitu pagi, lakukan Jumat malam terakhir. Pesawat akan kembali dan sisanya akan siap. Ibu-ibu, aku tahu. Apa yang bisa dikatakan Dong Suebin? Han Jing tersenyum, itu bagus, istirahatlah lebih awal, perhatikan tubuh. Dong Suebin berkata, yah, kamu juga memperhatikan istirahat, dan bawakan ayahku yang bagus. Benar, masih ada sesuatu, pesta 100 hari akan diadakan di halaman Beihai Anda, halaman Anda besar, kali ini tidak banyak orang, cukup. Han Jingdao. Dong Suebin, tidak masalah, bagaimanapun, kamu punya kuncinya, kamu bisa mengaturnya dengan ibuku. Earlier, Dong Suebin put a spare key with his mother-in-law. The car key, the key to the courtyard, the mother-in-law had a backup, and it was afraid that it would be difficult to get lost. As for the election of Mercy's father's villa, Dong Suebin also understands that although this time the father proposed to give Xiao Dong 100 days of banquet, but the child is the name of Dong Suebin after all, no name, Tang Yu, the rule must be Dong Suebin's family heir is not a thing to do in the sis villa, so Dong Suebin's quadrangle is the best choice, and in terms of economic value, the courtyard of Houhai is even 3 or 4. That kind of villas are not comparable to each other, but also style. It is said that it is a 100-day banquet. In fact, it is not a platform to show strength. Even if she has no need to show anything. But at least it can be called, is not it? Putting down the mobile phone, Dong Suebin took off all the shoes off the soil, and then put the dirty socks into the toilet. He called and bear to look at the dirty honest. Hey, this day, the mountains are not dirty. At the end of Dong Suebin, he put on his slippers and sat in front of the computer to start booking tickets. 4 p.m. Too early. 5 p.m. Not at all. Finally check, Dong Suebin set a ticket at 8 o'clock on Friday night. It should be around 10 o'clock in the capital, and the next day is just 100 days. Get well, take a shower, Dong Suebin is falling asleep. Titik 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 titik. The next day, the archaeological team came from the capital. Zhang Dongfang stayed in the county, and Dong Suebin took a group of people to the provincial capital airport to meet. There were more than 20 people on the other side of the archaeological team. Among them are the backbone experts of the archaeological team, and some are related staff and equipment commissioners. This battle can be said to be no small. The archaeological team can come to so many people can also see the above emphasis, very hard. The city is also coming. There are also officials from the provincial cultural department. Several leaders went to shake hands with the comrades of the archaeological team. Finally, they went to Dong Suebin to introduce themselves and met with the archaeological team. The end. The city leaders proposed to arrange a meal and give the archaeological team the opportunity to wash the dust. However, a small old man who led the archaeological team said, no, the aircraft has just been eaten, so don't bother Everyone. Or go to the site to see it. The old man is very dedicated, and when he comes up, he enters the working mode. Is the discovery of the ancient tombs of the Han Dynasty in Qinglan Mountain still kept secret? The humanity of a provincial cultural department, yes, nothing has been made public. The ancient tomb has not yet been determined. Didn't dig out the tomb, this is not open. The old man of the archaeological team said, good. Not only can it be open, the things that our archaeological team have to go down should be kept secret. Don't show the wind, oh, now the tomb is too embarrassing. We have to go through the procedure here, so I am sure. After the historical value of the ancient tomb, you can apply for the protection of the armed police or the military station. This takes time, not 1 day or 2. The approval is very troublesome, but the tombs are not used. If you hear any news, you will try your luck directly. They ruined the tomb, it was too late. Not that they did not believe the judgment of Chu and others. The pictures and cultural relics of Lao Chu have been sent to them. Their judgments are the same as those of Lao Chu. Not ordinary, but the efficiency of domestic work is there, the procedure must be rigorous, so they cannot directly apply for the protection of armed police, even if they do not have the right to make such an exception. A city leader said, in terms of ancient tomb protection, Jiaolin County has already arranged staff. The old man of the archaeological team said, we can be used, a big mountain, how easy is it to say that it is completely blocked? How many tens of thousands of people surround the mountain? Even if there are tens of thousands of people, they don't eat or drink or sleep. There is a gap. The robbers can also sneak up the mountain at night, and God does not know the ghost, and a large tomb of such a large area, wherever you open a stolen hole may enter the tomb. To be on the safe side, do not announce this matter, wait for the staff. When the protection is strong enough to control the situation, let the public media know. TC archaeologists have been dealing with the tombs for too long, knowing how powerful TC people are, and the experience accumulated by the archaeological team leader. How many major tombs have been stolen before? The number of the numbers is unclear. Some of the tombs have even better professional skills and use than their archaeological team professionals.
Other we say, why the newly discovered tombs in many countries have been dug up and found that they were discovered a few years ago or even longer ago. Tomb or destroyed, so the people of the archaeological team did not say anything after they came. The first reaction was to prevent the robbers from being the first to be listed. There is nothing in the city. Dong Suebin also responded to it. Chu's teacher actually explained it earlier. Dong Suebin also informed the news of Jiaoan County media blockade. Don't report any news of Kinglan Mountain excavating antique. Less than 2 in the afternoon. Dong Suebin took more than 20 people from the archaeological team to Kinglan Mountain. The young man who led the team did not go straight to the scene, but stop, let the staff insert a lot of small flags and equipment, and also made a very detailed observation of the mountain. After more than half an hour, everyone came to the scene. Old Chu, Busi. When the time came, the old man smiled. Teacher Chu is wearing a glove to check a newly dug up artifact. When he hears the sound, he raises his head and carefully puts it down before he starts to smile. Old Clock, are you leading the team this time? Teacher Meng also asked him, Clock brother. The old hour nodded, and also said hello to Mu Zhengzong, and finally said, this time I am not leading the team, I am leading the team, the scene is responsible for your old Chu. Teacher Chu said, is it right? The old clock said, you have been here for 2 days. You are familiar with the situation here. It is the tomb that first discovered the judgment. It is responsible for you. Teacher Chu said, that line, I haven't been a team for a long time. It's not it, since the tomb 2 years ago. The old clock didn't look too good. Forget it, don't mention it. Teacher Chu sighed, the tomb of the tomb is too embarrassing, but this time I look carefully, there is no trace of the tomb, basically it is definitely a good ancient tomb. Dong Suebin heard it. It is estimated that the ancient tombs that the two men had cooperated in the last survey, it took 80% of the time to discover that they had already been stolen. Next, Dong Suebin called and get it. Teacher Chu and Merzong, who had just arrived, began to mobilize the hands of the archaeological team to carry out excavation work. The people in the Cultural Relics Department of Jiaolin County Chan help, and even the Cooperation Chan cooperate. It's not a professional level. In the end, at most, the comrades who go down the mountain to help the archaeological team transport the equipment, work hard, and can help. They are also the Provincial Cultural Relics Department and some people in the Provincial Archaeological Department. They have also been ordered to stay in Kinglan Mountain to cooperate with the work of the National Archaeological Team. So they were quickly divided into several groups by the teacher Chu, and some excavated the control equipment, some of the records, the mountain suddenly busy. 2 hours later, on an excavation site that was 160 meters away from the first excavated bronze mirror, the youth of an archaeological team suddenly shouted. There are bricks digging into the tomb. Professor Chu, come on. Teacher Chu and Merzong immediately went up. Although Dong Suebin and Zhang Dongfang are alaiman, they also go to join in the fun. The county's 100 time is spent here almost regardless of the county. This situation is really rare, but Dong Suebin and Zhang Dongfang there is already consensus. The most important thing in these days in the county is the excavation of ancient tombs. There is no other thing to compare with this. There are still many leaders in the county, and all departments are also running well. Without them, it really doesn't matter. Dong Suebin already ordered, if you can contact him and Zhang Dongfang, there are so many things that the supervisor can handle on his own. Dong Suebin and Lao Zhang are now twisting the ropes into a rope. Take a little more. Don't be vertical. First expand the area horizontally. Meskipun itu adalah makam, semua orang memperhatikan keselamatan. Penggalian beberapa jam pasti tidak akan secepat ini. www.metalnovel.com dapat menggali makam sedini ini, tetapi juga hasil penggalian Guru Chu dalam 2 hari terakhir. Tempat ini sudah dimainkan oleh Guru Chu, dan penilaiannya adalah tempat di mana fokus digali, sekarang keluar dari lorong makam. Apakah perangkatnya datang? Ayo ke sini, ke sini. Yah, biarkan probe turun dulu. Makam kuno sangat berbahaya, dan banyak di antaranya adalah organ yang berat. Meskipun 100 tahun yang lalu, sebagian besar institusi tidak berguna, tetapi mereka tidak bisa santai. Buka mulut dengan hati-hati dan probe masuk. Melalui layar, semua orang dikelilingi untuk melihat situasi. Akhirnya, beberapa kawan lama dari tim arkeologi dengan suara bulat mencapai kesimpulan. Jika kesimpulan dari makam kaisar di dinasti Han hanya dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan dari 10, maka hampir 100% pasti. Makam di kaki pasti merupakan makam kaisar dinasti Han. Power and Wealth Bab 1982. Di tempat, setiap orang penuh dengan sukacita. Orang-orang dari tim arkeologi sangat bersemangat, dan orang-orang di Kabupaten Jiaolin juga sangat bersemangat. Saya mengatakan bahwa untuk waktu yang lama, itu adalah analisis, tebakan, dan kesimpulan. Nyatanya, tidak sebaik melihat realitas kuburan yang digali. Besar, aritmatika mental sedang mendarat. Ya, makamnya juga sangat lengkap. Lihat ke dalam dan lihat apakah tidak ada agensi. Tim arkeologi dengan cepat memutuskan langkah dan prosedur selanjutnya, dengan tertib. Dong Suebin tidak bisa mengatakan apa-apa, dan dia tidak bisa membantu. Dia pergi jauh dari Zhang Dongfang. Dia tidak menambahkan masalah untuk itu. Kedua pria itu saling berdiskusi tentang masalah akomodasi dan akomodasi kawan. Begitu banyak orang mungkin sering kembali.
Para ahli dan cendekiawan dan lebih banyak staf arkeologi, mereka yakin untuk melakukan pengaturan logistik di Kabupaten Jiaolin, bantuan profesional tidak dapat membantu, logistik harus dilakukan dengan baik, sehingga rekan-rekan tim arkeologi dapat bekerja lebih lancar, semakin cepat menemukan makam tuan, mereka lebih dekat dengan proses aplikasi kota setingkat kabupaten. Setelah membahas masalah akomodasi dan akomodasi, Dong Suebin tiba-tiba berkata, Zhang Tua, saya harus kembali ke Beijing malam berikutnya. Kembali saat ini, Zhang Dongfang berkata, apakah ada sesuatu di rumah? Dong Suebin mendengus, sedikit mendesak, saya harus kembali. Saya berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Saya yakin saya akan kembali paling lambat Senin pada minggu. Zhang Dongfang berkata, Cheng, Anda dapat yakin di sini. Aku yakin kamu ada di rumah. Dong Suebin tertawa. Dong Suebin tidak memberitahu Lao Zhang bahwa tidak ada yang akan mengatakannya karena hari itu datang dari tingkat yang lebih tinggi dalam politik. Dia memberitahu Lao Zhang bahwa mereka tidak bisa pergi, dan Dong Suebin tidak mau membiarkannya. Yang lain mengetahui situasi spesifik keluarganya, dan sepertinya sengaja ditampilkan. Jadi hindari saja. Diperoleh. Jumat. Under the excavation work for a few days, under the leadership of Teacher Chu, the archaeological team has identified the specific locations of the three tombs, and the cultural relics and funerary objects have also been excavated. However, it is regrettable that the location of the main burial chamber has not been discovered. Of course, Dong Suebin and Zhang Dongfang are anxious. The archaeological team has prepared for a long-term struggle and knows that it is impossible to determine the Lord in such a few days. Tombs. Excavations of ancient tombs. This is a very long-term process. They don't want to dig as the tomb thief does. They not only have to dig but also do the protection of the tomb. TC2 must be carried out at the same time. Weird mining. In the afternoon, more than 5 o'clock, a lot of plastic sets were set up on the scene to prevent it from raining. Cucu. Dong Suebin walked toward the teacher Chu who was busy setting up his work. Secretary Xiao Dong. Teacher Chu took the person away and said to him, I want to tell you, we have already reported it through the procedure. Now the tomb has been confirmed. I believe the armed police protection personnel will be able to approve it soon. It's down, just like TC days, so you're worried about the neighboring county. You don't have to dispatch so many people every day. Dong Suebin said, that's a good thing. To tell the truth, our people are really tired enough TC days. They are patrolling mountains, blocking. I am also very distressed. Teacher Chu smiled and said, it will be better after 2 days. Dong Suebin mengangguk. Kepada Guru Chu, aku punya sesuatu untuk kembali ke Beijing hari ini. Melihat arloji, saya harus pergi sekarang. Pesawat 8 titik. Guru Chu berkata, kamu sibuk denganmu, ada kami di sini. Dong Suebin berkata, Cheng, Anda perlu menemukan saya kapan saja. Tidak apa-apa untuk berbicara dengan Kabupaten Zhang. Kami akan mengatur agar Anda melakukannya tanpa kami. Diyakinkan, tidak akan sopan padamu, ya, kata Guru Chu. Penemuan makam sebesar itu sejauh ini masih sangat jarang, sehingga suasana kerjanya sangat bagus, dan banyak orang tersenyum. Itu saja, aku akan mundur dulu. Dong Suebin menyelinap beberapa kata dengan beberapa kader di Kabupaten Jiaolin, lalu dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Pengemudi Xiao Wang telah menunggu yang berikut ini. Dong Suebin naik bus, pergi ke bandara. Oke, sekretarisnya duduk dengan mantap. Xiao Wang mengemudi. Sejujurnya, Dong Suebin benar-benar tidak ingin kembali ke festival ini. Butuh 2 hari untuk membuang setidaknya 1 kali. Itu akan menunda banyak hal, dan dia juga tidak khawatir dengan situasi makam kuno itu. Ini sering menjadi kepercayaan. Orangnya sendiri, dia tidak duduk di tempat kejadian, hatinya tidak praktis, Dong Suebin takut menghadapi beberapa situasi yang tidak terduga, orang-orang di kabupaten ini tidak dapat menangani. Lupakan, tidak banyak berpikir, Dong Suebin menekan kekhawatiran di hatinya. Dia mengatakan bahwa personel perlindungan dari polisi bersenjata atau tentara telah disetujui selama 2 hari, dan tidak ada yang harus dilakukan. Makam, mereka telah menjaga hari ini. Bisa bias, terkadang lebih takut dengan apa yang akan datang. Sekitar pukul 6.40, mobil Dong Suebin mendekati ibu kota provinsi, dan bandara tidak jauh. Telepon tiba-tiba berdering. Sekretaris. Adalah Sekretaris Suyan. Dong Suebin mengerutkan kening, ada apa? Apa yang kamu panggil? Saat berikutnya, ada beberapa tembakan di telepon. Ledakan. Dong Suebin mengubah wajahnya saat itu. Apa yang terjadi? Suyan buru-buru berkata, ini geng makam. Geng perampok yang terdiri dari 20 atau 30 orang. Banyak dari mereka memiliki senapan. Mereka sudah siap. Saya tidak tahu kemana harus pergi dari gunung dan saya telah membuat beberapa lubang. Akhirnya kami ditemukan beberapa petugas polisi di kabupaten telah menemukannya. Ini sedang berkelahi. Ada seorang polisi yang terluka. Saya menarik napas beberapa kali, saya sekarang berada di kaki gunung. Saya tidak terlalu jelas tentang situasi di gunung. Hanya ada 2 walkie-talkie di atas. Tanpa sinyal, berita yang didapat Suyan jelas diturunkan dari walkie-talkie. Dong Suebin terbakar. Kamu akan segera menghubungi Changlin. Biarkan Biro Keamanan Umum mengirimkan semua pasukan polisi yang dapat mengirim ke perampok untuk melakukan pengepungan dan mendukung Gunung Qinglan. Kemudian beritahu orang-orang di gunung. Segera rekan-rekan dari tim arkeologi menuruni gunung. Lindungi mereka. Tapi, masih banyak artefak di gunung, www.metalnovel.com, masih ada beberapa peninggalan budaya yang sangat berat dan tidak dapat dipindahkan.
Peninggalan budaya macam apa yang masih berkuasa? Ayo selamatkan orang-orang dan katakan itu. Ya, saya yakin dalam waktu setengah jam. Semuanya menunggu saya. 20 atau 30 makam. Apakah ada sejumlah senapan? Dong Suebin tahu keseriusan situasinya, dan kemarahan di hatinya juga semakin membara. Kelompok makam ini terlalu sombong. Anda mencari kematian, dan saya tidak tahu siapa saya, Dong Suebin. Di situs, Anda berani berpencar. Aku memberimu wajah. Xiao Wang, kembali dan kembali. Xiao Wang jelas mengerti bahwa ada kecelakaan di Gunung Qinglan. Dia tidak menggunakan instruksi Dong Suebin. Mobil telah berbalik dan langsung menabrak lampu merah untuk membunuh dengan kecepatan tinggi. Power and Wealth Bab 1983. Daerah, di kaki Gunung Qinglan. Ketika Dong Suebin bergegas kembali, langit hampir gelap, dan hanya ada sedikit cahaya matahari terbenam. Kaki gunung itu padat dengan seragam polisi dan mobil polisi. Ada petugas keamanan publik di Kabupaten Jiaolin, dan lebih banyak petugas polisi di kota Baohong. Terus berkedip, dukungan di kota sangat cepat. Lebih cepat, setelah gunung, aku juga pergi ke tim. Semua diblokir. Jangan lepaskan makam. Apakah ada blokade di Kabupaten Yanbei? Ini adalah jaringan blokade. Jangan naik gunung dulu. Mereka punya senapan. Tancapkan dulu. Gunung Qinglan sangat besar. Mudah untuk mengatakan bagaimana menyegel gunung. Tapi itu hanya dalam periode non-khusus. Untuk tujuan pencegahan, tidak mungkin mengirim terlalu banyak orang. Misalnya, penutupan Gunung Tiandong Suebin ini, itu hanya dapat secara simbolis menarik penjagaan atau mengirim beberapa orang untuk berpatroli di gunung. Efek sebenarnya tidak bagus. Namun, situasinya berbeda sekarang. 20 atau 30 geng bandit terorganisir yang direncanakan membawa senjata dan bahkan polisi. Petugas polisi terluka di bawah baku tembak, dan sifat kejahatannya sangat buruk. Oleh karena itu, setelah menerima berita tersebut, Kabupaten Jiaolin hampir memberangkatkan semua lokasi dukungan polisi. Departemen Kepolisian Kota Baohong juga mengirimkan sebagian besar pasukan polisi untuk melakukan blokade pengepungan. Di sisi gunung ini, Dong Suebin sekilas, Anda dapat melihat 30 atau 40 petugas polisi. Di kejauhan, ada mobil polisi yang diparkir dengan jarak 100 meter. Lampu sorot dibanting. Selama ada perampok yang ingin kabur dari gunung pasti ketahuan polisi. Di satu sisi barat atas ada tebing, dan di utara ada blokade oleh Keamanan Umum Kabupaten Yanbei, yang berarti Gunung Qinglan telah ditutup sebagai ember besi, dan tidak ada yang bisa lari. Dong Suebin turun dan berlari, Lao Zhang. Zhang Dongfang terengah-engah dan berbicara dengan Chang Lin, Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Jiaozuo. Dia mendengar suara itu dan berbalik. Dr. Dong, kamu bisa kembali. Dong Suebin sibuk, bagaimana? Itu sudah menutup gunung. Makamnya masih ada di gunung, kata Zhang Dongfang. Chang Lin juga sangat cemas, menambahkan, kami memiliki 3 polisi yang terluka. Mereka semua luka tembak, 2 luka ringan baik, telah dikirim ke rumah sakit, dan seorang polisi yang terluka parah masih berada di gunung, jalannya tidak baik kawan-kawan lain membawanya menuruni gunung. Sudah lebih dari 10 menit, dan belum turun. Hei, turun, teriak seseorang di sebelahnya. Begitu dia mendongak, 3 polisi Kabupaten Jiaomen berseragam polisi membawa tandu sederhana dan bergegas keluar dari hutan. Cepat, selamatkan orang. Staf medis yang menunggu waktu berikutnya sibuk bergegas. Dong Suebin dan Chang Lin juga dengan cepat menyapa mereka, Xiao Lu. Xiao Lu, kamu bicara. Polisi ditandu pingsan, dan pakaian di perut semuanya berlumuran darah. Sepanjang sisi, saya terus berdetak darah. Mata Chang Lin merah. Kamu akan berpegangan pada Xiao Lu. Kemudian dia berkata kepada staf medis, kirim ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Staf medis segera menanggapi polisi yang terluka itu dan mengirim ambulans ke rumah sakit. Melihat cara Xiao Lu terluka parah, semua petugas keamanan publik di tempat kejadian termasuk Kabupaten Jiaolin dan Kota Baohong sangat jelek. Saat ini, seorang petugas polisi menawarkan diri, ayo naik. Ya, sering sutradara. Pejabat keamanan publik lainnya di Kabupaten Jiaodong juga berkata, berlatihlah dengan mereka. Pada saat ini, Li Zongdao, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kota yang datang ke kota, berkata, setiap orang tidak boleh impulsif. Sekarang bukan waktunya untuk menggunakan barang. Jumlah lawannya banyak. Dan masih banyak lagi dari selusin senapan dan beberapa pistol rakitan. Daya tembak sudah cukup, blind naik hanya dapat menambah lebih banyak korban. Tidak ada yang salah dengan perawatan ini. Musuhnya gelap, mereka berada di dinasti Ming, dan Gunung Qinglan sangat besar. Mereka tidak tahu lokasi para penjahat. Jika mereka buru-buru mengepung kepolisian, gunung itu pasti akan memiliki celah dan memberi kesempatan kepada para penjahat untuk melarikan diri. Tetapi jika hanya sejumlah kecil pasukan polisi yang dikerahkan, jumlah daya tembak pihak lain begitu tinggi, pasukan polisi ini tidak akan berfungsi sama sekali. Terlalu berbahaya. Di sana, beberapa gurucu dan tim arkeologi tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana dengan makam kuno? Bagaimana dengan peninggalan budaya di gunung? Li Zongdao, sekarang tidak ada waktu untuk mengatur ini. Guru Chu berkata, kamu tidak tahu nilai sejarah dari makam kuno. Tidak boleh ada kesalahan. Li Zong tidak senang, tidak ada nilai lebih dari nilai kehidupan manusia. Aku tidak bisa membiarkan rekan kita mengambil risiko ini. Aku tidak mengatakan biarkan rekan mengambil risiko. Guru Chu menunjuk ke gunung dan berkata, kirim saja tim untuk naik gunung untuk memegang makam. Setidaknya itu bisa membuat makam tidak memiliki cara untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
Simpan saja. Tidak berbahaya, makamnya asalkan jika kamu tidak bodoh, kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk baku tembak dengan polisi. Li Zongdao, tahukah kamu seberapa besar Gunung Qinglan? Perlu kita semua kepolisian untuk memblokirnya di sini. Di mana ada begitu banyak orang yang melindungi makam itu. Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Guru Chu sangat marah. Berbalik dan lihat sekeliling, Dong Su. Dong Suebin berkata, Tuan Chu, apakah orang-orang dari tim arkeologi kita turun? Guru Chu berkata, semua telah dievakuasi, tetapi makam kuno tidak dapat diabaikan. Aku tahu, Dong Suebin pasti tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan makamnya salah. Guru Chu dengan tegas berkata, jika pasukan polisi tidak cukup, maka orang-orang dari tim arkeologi kita akan naik gunung dan tidak boleh membiarkan kuburan menghancurkan kuburan. Zhang Dongfang buru-buru berkata, tenang Guru Chu. Tenang. Guru Chu sangat bersemangat, bagaimana saya bisa tenang? Saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak bisa turun gunung. Anda tidak menjatuhkan kami. Apa kehidupan lama saya? Saya mengubur kaki di tanah. Makam itu tidak bisa memiliki itu bukan makam biasa. Itu benar-benar hilang di tangan kita. Kita benar-benar orang berdosa. Jam tua tim arkeologi juga muncul. Chu tua berkata ya, bukan karena kami tidak tenang. Anda bahkan tidak tahu apa arti makam ini bagi para arkeolog kami. Sekretaris Xiao Dong, Kepala Kabupaten Zhang, Anda lihat tidak ada cara lain. Sudah terlambat. Zhang Dongfang memikirkannya dan berkata kepada Chang Lin, apakah Anda ingin memiliki pasukan polisi di kabupaten ini? Ini, terlalu berisiko, Hakim Kabupaten Zhang. Chang Lin tidak setuju. Dia dan Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kota, Li Zong, memiliki sikap bahwa mereka tidak dapat membiarkan rekan mereka mengambil risiko. Sekarang mereka telah terluka 3 kali dan tidak ada lagi korban jiwa. Dong Suebin bertanya, kapan waktu tercepat untuk polisi bersenjata? Chang Lindao, sedang disiapkan. Ini akan memakan waktu paling cepat 2 atau 3 jam. Dong Suebin mendengarkan kepalanya. Ini adalah tempat yang kecil. Efisiensi kerjanya terlalu buruk. Di ibu kota, hampir semua insiden besar terjadi ketika dukungan polisi bersenjata tiba paling lambat dan paling lambat dalam waktu 1 jam. Butuh waktu lama, 2 atau 3 jam. Ketika mereka tiba, Dailili itu dingin. Makam itu tidak bisa hilang. Polisi juga tidak bisa mengambil risiko. Dong Suebin merenung, dan dia memiliki keputusan di dalam hatinya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia perlahan membanting lengan baju di kedua pergelangan tangannya. Aku akan pergi ke gunung. Guru Chu, Chang Lin berkata, apa yang akan kamu lakukan? Dong Suebin berkata, saya pergi untuk melihat apakah makam itu dihancurkan. Ngomong-ngomong, bisakah Anda menurunkan penjahatnya? Anda bisa tinggal di sini, dan yang lainnya tidak peduli. Wajah Zhang Dongfang, sama sekali tidak. Chang Lin juga berkata, ya, terlalu berbahaya. Dong Suebin berkata, jangan katakan, jalankan perintahnya. Li Zong dari Biro Keamanan Publik Kota juga mendengarnya. Wajahnya hitam. Apa yang kamu lakukan dengan Dong Suji? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah ini tidak berantakan? Tidak. Dong Suebin berkata, ketika polisi bersenjata beraksi, makam kuno tidak tahu bagaimana melakukannya. Sudah terlambat untuk mengatakan hal lain. Li Zongdao, apakah kamu akan mati tanpa senjata? Ketika kamu naik, kami harus mengirim seseorang untuk melindungimu. Apa yang kamu tidak mengacau? Dong Suebin berkata, saya tidak membutuhkan orang untuk dilindungi. Anda dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik. Ini Kabupaten Jiaolin. Saya memiliki keputusan akhir. Kamu, Li Zong sedang terburu-buru. Dong Suebin bukanlah seorang master yang bisa mendengarkan nasihat itu. Setelah dia selesai, dia berbalik dan membalik penjagaan dan naik ke atas gunung. Normal, Chang Si, ayo naik. Ya, Sekretaris Dong terlalu berbahaya. Banyak petugas polisi di Kabupaten Jiaolin mengajukan diri, rekan mereka terluka, dan masih ada hidup dan mati. www.metalnovel.com, mereka juga menghancurkan stoknya, dan mereka ingin menghancurkan kulit para penjahat sekarang. Hakim Kabupaten Zhang, Chang Lin juga tidak bisa menerima ide itu. Zhang Dongfang tidak menyukainya. Melihat sosok Dong Suebin telah menghilang ke dalam hutan, dia juga cemas. Dong Suji ini, memang benar, hal ini tidak dapat didengar darinya, selalu kirim tim untuk naik. Pastikan untuk menjaga keselamatan Sekretaris Dong. Hati-hati. Chang Lin segera mengatur staf. Segera, tim yang terdiri dari 30 orang mendaki gunung, tetapi mereka juga kehilangan jejak Sekretaris Dong. Mereka hanya bisa menemukan kucing di hadapan tikus mati, tetapi juga berhati-hati agar tidak mengetahui penjahat bersembunyi di sana. Pemindahan tangan ke tangan di sini juga menyebabkan kesulitan besar dalam pekerjaan pengepungan. Polisi keamanan publik dan petugas polisi lainnya yang tertinggal di Kabupaten Jiaolin sedang terburu-buru, dan ini telah mengintegrasikan kembali jaringan di sekitarnya. Li Zong sangat kesal. Sekarang jaringan pengepungan sangat longgar. Jika penjahat benar-benar keluar dari titik tertentu, mereka benar-benar tidak punya jalan. Sedikit reaksi lambat dapat menyebabkan banyak korban jiwa, dan semuanya adalah Kabupaten Jiao-Jiao. Sebagai hasil dari Sekretaris Komite Partai Kabupaten, Li Zong tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Anda bisa tinggal di sini dengan komandan berpangkat tinggi. Apa yang kamu lakukan di garis depan? Masih siap melawan penjahat, bahkan tidak punya kehidupan. Apakah kamu tidak sakit? Apakah kamu? Berapa gaji yang diberikan daerah kepada Anda? Apakah kamu malu? Tapi dia tidak tahu betapa pentingnya makam kuno ini bagi Dong Suebin. Saya bahkan tidak tahu bagaimana Dong Suebin adalah wali pendek. Makam itu diancam, dan polisi di daerahnya terluka 3 orang. Dong Suebin dapat menyetir dengan aman di bawah komando.
Itu bukan gayanya. Power and Wealth Bab 1984. Di atas gunung, langit benar-benar gelap. Burung-burung meneriakkan yin, dan ada suasana tertekan di pegunungan. Dong Suebin tidak tahu bahwa sudah ada tim yang datang untuk mencarinya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa melambat untuk menunggu mereka, dia mengambil 3 langkah dan membuat 2 langkah. Dia datang ke lokasi penggalian dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, adegannya berantakan, semuanya sangat berantakan, dan segala macam peralatan berserakan di tanah. Jelas sekali semua orang meninggalkan kekacauan ketika mereka buru-buru dievakuasi, lalu melihat beberapa makam yang telah digali. Untungnya, mereka tidak jejak kehancuran, makam-makam seharusnya tidak ada di sini. Dikonfirmasi di sekitarnya, makam tersebut tidak ada masalah. Dong Suebin meletakkan batu di hatinya, dan hanya ada satu hal yang tersisa. Matanya melihat jauh ke pegunungan dan langkah kakinya bergerak. 10 menit kemudian, Dong Suebin menemukan lubang curian pertama. Itu adalah tempat yang jauh dari sisi utara TKP. Ada sekop dan beberapa alat di sekitar. Lubang itu tidak kecil. Itu mungkin digali sedalam 2 meter, tetapi tanah di lubang itu adalah tanah, jelas di bawah. Tidak ada makam, itu adalah perampokan. Setelah 10 menit, perampokan kedua juga muncul di depan kami. Itu juga lubang yang tidak ada apa-apanya, dan makam-makam itu tidak digali. Dong Suebin juga melihat ada cairan di tanah yang berjarak 20 meter dari sisi barat lubang bajak laut. Hanya ketika saya dekat dengannya, itu adalah darah. 8 pencapaian Jingca dari Gunung Patroli Kabupaten Jiaoshan adalah makam yang ditemukan di sini. Benih-benih itu kemudian bertukar api, dan darahnya pastilah daerah mereka. Melihat ini, wajah Dong Suebin lebih dingin. Datanglah ke daerah kami untuk menjadi biadab, hari ini saya akan memberitahu Anda konsekuensinya. Di suatu tempat di pegunungan, 20 pencuri makam sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di hutan. Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tampaknya telah diblokir di bawah. Bagaimana kita akan keluar? Aku tahu bahwa aku tidak menembakkan pistol tadi. Tidak apa-apa mencuri makam. Sekarang aku harus menambahkan Jing, kejahatan ini besar, jika tertangkap. Oh, itu awalnya gambar uang, bagaimana membuatnya seperti ini? Semuanya keluar. Apa yang kamu takutkan? Atau bertarung dengan mereka? Ayo keluar. Ya, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan meledakkan makamnya. Tidak ada yang ingin menjadi lebih baik. Ya, banyak dari kita yang membawa koper di tubuh. Jika kamu tertangkap, jangan pikirkan itu dalam hidup ini, kamu tidak bisa membuat kematian besar. Tiba-tiba, tidak ada suara di hutan untuk membuat suara. Ikan mati di jaring. Aku dengar kamu ingin mati. Dong Suebin keluar dari balik pohon dan menatap ke-20 orang itu. WHO, inspeksi Jing. Hanya 1 orang. Para perampok mulai terkejut. Mereka semua menyentuh senjata di tangan mereka, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Dong Suebin sendirian, mereka merasa lega. Mata bos geng itu bergerak. Jika kita manusia. Oh, ya, beberapa orang bisa bernegosiasi dengan Jing. Hahaha, sungguh ini jalan menuju surga, aku datang ke pintuku. Anggota geng lainnya juga melihat harapan untuk melarikan diri, dan seluruh matanya cerah, dan Dong Suebin melihat ke atas dan ke bawah. Dong Suebin juga mendengarkan musik, ingin menangkapku sebagai sandera. Oh, kalau begitu kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini, dan lihat siapa adalah siapa. Di bawah gunung, hampir pukul 11, dukungan Wu Jing akhirnya tiba. Setelah bertanya tentang situasi di tempat kejadian, tim Wu Jing juga sedikit mengernyit. Medan Gunung Qinglan terlalu rumit, banyak penjahat dan senjata, bahkan pemimpin lokal juga ada di gunung. Semua jenis situasi sangat sulit untuk dihadapi. Li Zong juga sering menonton jam tangan itu. Fokus pada hakim daerah tetangga, orang belum menemukannya. Zhang Dongfang berkomunikasi dengan tim yang melindungi Dong Suji melalui walkie-talkie di pagi hari, apalagi melindungi sekretaris Dong. Mereka bahkan tidak melihat bayangan Dong Suebin. Aku belum menemukannya. Aku sudah membiarkan mereka turun gunung, sudah turun. Lihat ke sana. 20 atau 30 pejabat keamanan publik Kabupaten Jiaozuo Zhou keluar dari hutan. Kabupaten Chang, masih belum melihat Dong Suji, tidak tahu kemana harus pergi, penjahat belum menemukan, hutannya terlalu besar, kecuali berserakan tangan manusia memperluas jangkauan pencarian, kalau tidak itu benar-benar jarum ditumpukan jerami. Wajah Chang Lin sangat putih. Apakah ada yang salah? Zhang Dongfang sendiri menghibur, tidak mungkin, siapa yang tidak tahu karakter sekretaris Dong. Kamu bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 tangan. Dong Suji adalah manusia, dan pihak lain memiliki senjata. Chang Lin sangat pesimis. Lagi pula, dia telah berurusan dengan penjahat sepanjang tahun dan telah melihat terlalu banyak hal. Zhang Dongfang berkata, tapi tidak ada senjata, itu tidak berarti apa-apa, pasti tidak ada apa-apa. Suasana di tempat kejadian sangat buruk, dan banyak orang takut pada sekretaris Dong. Ketika Li Zong melihatnya, dia berkata bahwa Dong Suebin benar-benar menambah kekacauan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan lengan Anda sendiri dan Anda tidak dapat melakukannya? Masih hanya 1 orang yang menangkap seorang gangster. Anda bahkan tidak dapat menemukan penjahat di manapun. Jadi Li Zong berdiskusi dengan Wu Jing sejenak, dan segera memutuskan rencananya, sisanya terus menghalangi tinggal, Wu Jing naik gunung untuk merampok makam. Berangkat, lusinan seni bela diri bersenjata lengkap. Namun, saat ini, ada beberapa suara yang datang dari pegunungan, ada siulan, ada suara, dan langkah kaki, dan mereka semakin dekat dan dekat. Suara apa? Seseorang jatuh.
Semua orang memperhatikan Jingti. Hei, itu semua suara pistol. Tiba-tiba, puluhan moncong diarahkan ke arah suara, menunggunya. Setelah beberapa menit, orang pertama muncul, lalu orang kedua, orang ketiga. Orang-orang ini adalah pakaian kasual, dan banyak tempat yang hancur. Beberapa orang menjilati kaki mereka. Beberapa orang meletakkan tangan mereka di atas lutut. Mereka jelas bisa melihat banyak bekas luka di tubuh mereka. Apalagi di bagian wajah, hampir setiap orang memiliki wajah memar dan tumit bengkak. Kepala babi umumnya tak tertahankan. Ini jelas perampok. Angkat tanganmu. Jangan bergerak. Wu Jing minum. www.metelnovel.com. Lebih dari 20 orang semuanya keluar. Mereka tidak bermaksud bergerak. Mereka semua berdiri di sana. Beberapa makam memandang ke langit malam, dan bahkan 2 garis air mata mengalir keluar dan berteriak. Orang terakhir yang muncul di belakang orang-orang ini, sebenarnya Dong Suebin. Dong Suji, sekretaris. Ini adalah reaksi semua orang, saya mengandalkannya. Apakah Dong Suji menyia-nyiakan mereka? Seseorang memiliki lebih dari 20 orang. Bahkan borgol dan talinya tidak diikat. Apakah begitu banyak penjahat bahkan tidak akan jatuh ke gunung? Bahkan, masih menangis. Siapa geng ini? Itu adalah penjahat ganas yang berani menyeberangi api dengan jincah. Tapi sekarang, bahkan membiarkan air mata sekretaris mereka Dong menangis. Power and Wealth Bab 1985. Sibuk dari malam hingga pagi hari. Sibuk dari pagi hingga pagi. Pukul 9 pagi keesokan harinya setelah kejadian, makam-makam tersebut dianggap layak. Sepanjang malam, Dong Suebin sibuk di tempat kejadian. Setelah membawa lebih dari 20 makam ke pegunungan, mereka dibawa pergi oleh Departemen Keamanan Publik. Setelah diinterogasi, mereka menemukan bahwa 2 makam lainnya masih berada di atas gunung karena berada di tangan polisi. Di tengah baku tembak, mereka terpencar dan tidak tahu di mana orang-orang itu berada. Oleh karena itu, pencarian polisi bersenjata besar-besaran di pegunungan dimulai pada dini hari. Baru pada pukul 6 pagi 2 penjahat terakhir di Gunung Qinglan ditangkap. Kemudian lagi, keamanan makam dikonfirmasi lagi, dan Dong Suebin tidak menganggur. Zhang Dongfang dan beberapa pemimpin Kabupaten Jiaoling juga berada di lokasi. Semua orang ditutup untuk 1 malam. Setelah perawatan, mereka semua kelelahan. Dong Suebin berkata, semua orang akan kembali beristirahat, ini adalah kerja keras hari ini. Zhang Dongfang berkata, Dr. Dong, Anda akan kembali tidur, dan Anda harus berusaha paling keras di malam hari. Ya, aku akan kembali. Tidak, Dong Suebin tiba-tiba teringat satu hal dan menepuk kepalanya. Aku harus kembali ke Beijing hari ini. Ada sesuatu yang mendesak di rumah. Chang Lin berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Terlalu jauh. Di mana Anda bisa bertahan malam ini? Dong Suebin melihat arloji itu. Sudah terlambat, kamu harus kembali, Xiaosu, Xiaosu. Menelepon Suyan, dan segera berkata, cepat pesankan saya tiket untuk penerbangan terdekat ke Beijing. Suyan harus berkata, saya akan segera melakukannya. Dong Suebin menyentuh telepon dan ingin berbicara dengan keluarga terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia kembali lebih awal tadi malam. Hasilnya dilupakan. Para ibu pasti tidak mengetahuinya, tetapi setelah beberapa ponsel, Dong Suebin menemukan apa yang juga ditampilkan. Tidak, ponsel kehabisan daya, tidak ada sinyal di sisi gunung, daya baterai akan cepat habis dalam keadaan ini. Ya, Dong Suebin tidak peduli lagi. Dia dengan cepat meraih pengemudi Xiao Wang dan memintanya untuk mengirim dirinya sendiri ke ibu kota provinsi dengan kecepatan tercepat. Dalam perjalanan, Suyan menelepon dan tiket sudah dipesan dengan nomor ID Dong Suebin. Namun, kelas terdekat lepas landas setelah 20 menit. Dong Suebin pasti akan menyusul di masa lalu, dan Suyan memesan kelas pada jam 11. Bandara. Ketika Dong Suebin dan pesawat lain menemukan panggilan telepon, nomor Xie Huilan dihubungi oleh memori. Hasilnya belum dibuka. Orang lain tidak dapat mengingatnya, jadi dia menyerah. Saya mulai naik. Dong Suebin menginjak pesawat dan mengambil sabuk pengaman. Kepalanya mulai menjerit dan tertidur. Dia sangat lelah dan selalu beristirahat. Pukul 120 siang, pesawat mendarat di bandara ibu kota. Pada pukul 2 siang, Dong Suebin naik taksi ke Houhai. Melihat ke pintu halamannya sendiri, Dong Suebin pertama-tama tersenyum sedikit, naik dan mencoba mendorong, pintunya tidak terkunci, jadi Dong Suebin menyelinap ke probe dan berjalan perlahan. Di halaman, ada lebih dari selusin meja, beberapa di antaranya adalah sisa makanan dan botol kosong. Beberapa pelayan yang mencari rumah sedang mengemasi meja. Xie Laozi tidak tahu apakah itu ada di dalam rumah, bukan menonton. Ya, tetapi orang lain pada dasarnya berbicara di halaman. Ibu saya, Xiao Xiaoping, Yang Zhaode, Han Jing, Xie Guobang, Xie Gujian, Del, semuanya adalah orang mereka sendiri, tidak ada orang luar, jelas tidak perlu bertanya, jamuan sudah habis, Dong Suebin bahkan tidak menangkap ekornya, sudah terlambat. Ya, ipar saya ada di sini. Xie Hao pertama kali melihatnya. Dong Suebin is still on the side of the aisle wall to as if he wants to go in. After he goes in, he sight something. After he was in, he call only go in with his scalpel. Mom, Yang swear, that, Mom, uncle that. Dong Suebin started to call people, and then quickly explain, sorry, I am embarrassed, this is what I came back yesterday. The ticket was booked early. I went to the airport. As a result, there was something suddenly happening on the road. I was forced to hurry. Going back and dealing with it, the result is delayed, and it will be more than 9 o'clock in the morning. Han Jing is not happy, I don't know what to call. Let Huilan give you a call. Your phone has not signaled.
Dong Suebin screamed, let me rely on me, I also want to contact Huilan, but there is no signal on the mountain. Finally, the phone is still dead. Xiaoping was the most angry and said to her son, what can have your son's 100-day feast important? That is your relative son, and how many people have been invited by your family? As a result, you don't come here, mom. I've been smashing you before, people must be there, don't you want to meet at me? Dong Suebin berkata, Bu, kabupaten bukanlah hal yang normal. 20 atau 30 makam dengan senjata datang ke kabupaten kami. Kami juga membuat api dengan polisi kami. Orang-orang kami terluka 3, 1 masih terluka parah. Katamu bahwa sebagai sekretaris partai kabupaten, bisakah saya pergi kali ini? Saya tidak bisa pergi, kabupaten membutuhkan saya ketika saatnya untuk rakyat, ketika saya membutuhkannya, saya harus melepaskan urusan pribadi. Yan Xiaoping berkata, kamu akan berkata, kamu masuk akal. Yang Zhao Dei menarik Xiaoping. Xiao Bin melakukan hal yang benar. Dia memiliki hal yang begitu besar. Dia benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Lao Zhangren Xie Guobang juga berkata, jangan katakan apa-apa, biarkan anak-anak bergegas beristirahat, jalan ini bergegas, tidak menutup mata dari kemarin. Dong Suebin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya tidur di pesawat selama 2 jam. Xiaoping sedang terburu-buru dan bangun dan berkata, di mana 2 jamnya? Kamu akan tidur, aku akan memberimu kamar untuk dibersihkan. Dialah yang mengkritik putranya, dan siapa putranya? Ini ibu. Dong Suebin dengan hangat tersenyum dan berkata, terima kasih ibu. Yan Xiaoping memandangnya dan dia pergi ke rumah. Saat ini, Xie Huilan juga membawa anaknya keluar dari Westinghouse. Dia menggoda hidung kecil putranya dan berteriak untuk Xiao Dong yang berusia beberapa bulan. Dengar suara ayahmu. Pergi, pergi dan temui dia. Jamuan 100 hari putraku tidak akan datang. www.metelnovel.com membalikannya. Oh, apakah kamu ingin mengalahkannya? Oh, ya ibu itu memelukmu, pergilah pukul ayahmu. Ibu Huilan saat ini sangat dicintai, dan seluruh orangnya sangat lembut dari atas ke bawah. Dong Suebin juga senang pada pandangan pertama, dan bergegas ke tanah untuk menggendong putranya. Kamu tidak menggunakan putramu untuk kekurangan. Siapa itu? Kamu tidak mengajar dengan baik. Anak baik, hal-hal kecil tenggelam lagi, apakah kamu ingin menginginkan ayah? Apakah kamu mau? Bayi kecil itu sedikit mengaku, dan dia masih bergerak di pelukan Dong Suebin, menatapnya dengan mata besar. Kenapa kamu? Bahkan orang tuamu tidak tahu. Hei, itu ciuman. Dong Suebin tersenyum dan menyesap wajah putranya. Bayi kecil itu tersenyum licik, dan mengangkat kepalan kecil daging itu, sangat lucu.